Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Aziz dengan NIM 222 1010438. Mahasiswa Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Syedik Jember. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Nunia Sutisno MPD untuk mereview buku, dan di sini saya mereview buku novel yang berjudul Berdebah di Ujung Tanduk karangan Terelie. Buku ini merupakan sequel atau lanjutan cerita dari buku karya Terelie yang sebelumnya yang berjudul Negeri Para Berdebah, yang akan memiliki cerita dari sebuah penggabungan dua tokoh karakter dari dua buku yang berbeda, di mana Thomas dari buku Negeri Para Berdebah dan Negeri di Ujung Tanduk, sedangkan si Bujang dari tokoh dari buku Si Babi Hutan. Dua karakter ini ada pada novel kelima karangan Terelie dengan buku yang berjudul Pulang Pergi. Buku terbaru Terelie yang akan dibahas dalam review buku ini yaitu Berdebah di Ujung Tanduk. Berkisah sebuah negara yang berada di ujung tanduk, di mana seorang perampok pencuri berkeliaran menjadi penegak hukum. Mereka tidak malu-malu lagi, justru berada di barisan paling depan dan di belakang bagai musang berbulu domba. Wajah mereka memberikan senyuman penuh dengan pencitraan, namun di belakang penuh dengan tipu-tipu. Buku ini menceritakan kelanjutan dari cerita buku sebelumnya, di mana Thomas yang melakukan sebuah kesalahan besar dalam sebuah transaksi yang besar dan membangun amarah musuh lama yang persembunyiannya, di mana permasalahan tersebut mempengaruhi dunia dari ekonomi satu yang telah digeluti oleh Bujang, tokoh karakter buku sebelumnya yang berjudul Si Babi Hutan. Buku karya Terelie ini akan membuat kita pembacanya memiliki beberapa pandangan menarik tentang isi cerita dalam buku ini, di mana buku ini dibilang sangat berani dalam mengangkat sebuah isi yang benar terjadi baik di dunia yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Cerita dalam buku ini memiliki keterkaitan dengan sesuatu kejadian dalam kejadian lainnya, sehingga kita pembacanya dapat larut dalam isi cerita yang sangat menegangkan dan penuh ketegangan. Alur cerita di dalam buku Berdebah di Ujung Tanduk ini alur yang maju terus dari cerita satu ke cerita lainnya, dan juga alur cerita ini dibuat oleh Terelie begitu menawan, serta tokoh yang diceritakan oleh Terelie dibuat begitu dekat dengan kita pembacanya. Di mana tokoh utama dalam buku ini yaitu Thomas dan Bujang, di mana kedua tokoh ini dibuat seakan begitu hidup dan juga nyata di kehidupan ini, memiliki sebuah kekuasaan, kemegahan, dan juga suatu masalah yang begitu pelik dari satu bab ke bab lainnya. Ditambah dengan kehadiran tokoh dari Yuki dan Kiko yang merupakan pasangan ninja kembar yang merupakan cucu dari guru busi, yang akan mendapatkan warna dari panjangnya perjalanan dari kisah Thomas dan juga Bujang. Mereka akan menyelesaikan sebuah tantangan yang dihadapi. Cucu dari guru busi ini akan memberikan warna dari cerita baik itu lucon yang terjadi ketika perdebatan antara Kiko dan Bujang, selalu memberikan suasana yang membuat kita pembacanya terhibur melihat kelakuan dari cucu kembar guru busi di dalam buku ini, di mana akan ada satu waktu yang memberikan sebuah persoalan begitu besar, di mana Thomas dan Bujang dihadirkan oleh musuh yang begitu kuat sehingga mereka harus menyiapkan dan mengumpulkan tenaga penuh. Sehingga teman-teman mereka yang dulu hadir yaitu Teratai Mas untuk membantu mereka yang terdiri dari Tuan Salonga, Junior, Ayoka, White, dan juga Maggie. Teman-teman mereka hadir dengan porsi yang sangat cepat, dengan juga membuat isi cerita semakin menarik dan juga membuat kita pembacanya merasa emosi dan terbawa suasana ke dalam cerita dalam buku ini. Hasil review buku ini yang berjudul Berdebah di Ujung Tanduk
Karangan ini memiliki banyak kelebihan dan kelemahan di dalam buku ini. Kelebihannya yang pertama yaitu buku ini cocok untuk pembaca yang suka dengan pertarungan aksi, memberikan suasana yang menegangkan. 2. Buku ini juga memiliki alur yang sulit dan ribet, membuat kita pembaca sulit untuk berhenti sekali membacanya karena memiliki alur cerita yang menegangkan seperti menyusuri eksotisme Nepal dan Bhutan, seraya yang memacu adrenalin pada latar pertempurannya terjadi di dalam cerita buku ini. Pertempuran dari dalam helikopter di atas pegunungan Himalaya hingga adu kekuatan di lereng gunung Bhutan. Ketiga, buku Berdebat di Ujung Tanduk ini juga memberikan sebuah latar ceritanya begitu kuat. Terelia menyusun cerita dengan menyelipkan pengetahuan dan sejarah di dalam buku ini. 4. Cerita dalam buku ini memiliki tema yang cukup berat, yaitu mengenai ekonomi dan juga politik namun Terelia mampu untuk membungkus ini dengan bahasa yang dibawakan dengan sederhana agar kita pembaca mudah untuk memahami inti cerita dalam buku ini. Kelima, buku Terelia tidak lupa untuk memberikan pesan moral pada cerita seperti pesan untuk menghargai kesetiakawanan, prinsip-prinsip pengorbanan, sebuah kejujuran dan hal lainnya. Dan untuk kelemahan ada 2 poin, yaitu pertama, penokohan di buku ini agak membingungkan. 2 tokoh dari cerita ini adalah Thomas, akan tetapi tokoh bujang di dalamnya juga sama-sama menonjolnya. Pembaca dia agak dibuat bingung antara keduanya. Yang kedua, kalau membaca buku ini tanpa membaca buku sebelumnya yang berjudul Negeri Para Berdebah, Si Bawi Hutan, dan Pulang Pergi, mungkin agak rumit dari sisi latar belakang tokohnya. Kesimpulan dari buku Berdebat di Ujung Tanduk ini yaitu meskipun karakter Thomas merupakan karakter paling berdebah, namun dia tetap mau bertanggung jawab atas kesalahannya diperbuat dengan cara meminta maaf atas hal tersebut. Meskipun permintaan maaf dan kesedihan dari perminta maaf langsung oleh pemimpin dari kelompok teratai Mas tidak sebanding dengan pemberian maaf, namun Thomas tetap melakukan hak dan terus berjuang habis-habisan saat dikejar dan juga diburu. Akhirnya kesungguhan dari hal tersebut memberikan hasil. Meskipun Thomas harus kehilangan salah satu dari anggota rombongannya, namun tokoh bujang dalam cerita ini bukanlah tokoh yang jauh lebih baik daripada tokoh Thomas. Visi dari hidup Thomas dan bujang sangat berbeda. Intinya, melalui tokoh Thomas, penulis menyampaikan pesan ketika kita membuat suatu kesalahan, kita perlu dan harus untuk bertanggung jawab apapun resiko yang akan didapatkan. Dan juga perlu adanya meminta maaf dari hal yang terjadi. Baik permintaan tersebut dimaafkan atau tidak, itu merupakan urusan nanti. Yang terpenting adalah sebuah permintaan maaf secara langsung, serta ketulusan di dalamnya. Sekian hasil review buku yang berjudul Berdebat di Ujung Tanduk kali ini. Saya Muhammad Ilham Aziz undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.